Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar bangsa Indonesia di masa silam. Pada tanggal 13 Februari 1755, perjanjian ini menjadi sebuah kesepakatan mengenai segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti. Sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada masa silam, perjanjian ini dibuat untuk meredakan api konflik yang telah terjadi berlarut-larut setelah kepindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Ternyata konflik dari Geger Pecinan belum menemui kedamaian. Saat itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan konflik mendapatkan sebuah hadiah berupa sebidang tanah. Namun, luas tanah yang diberikan Pakubuwono II ke Mangkubumi menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan mengenai hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff dari Batavia. Gubernur Jenderal tersebut lalu mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya dia minta izin kepada kakaknya Pakubuwono II, daripada saya disingkirkan, lebih baik buanglah saja saya sampai saya tidak bisa kembali ke Jawa. Akhirnya Pakubuwono II memberi sangu 3.000 rial kepada Mangkubumi. Malamnya ia pergi, sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit tewas dalam perang ini. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, yaitu Nicholas Harting, mengambil sikap untuk mengamankan daerah operasionalnya secara tertutup dengan melakukan perundingan bersama Pangeran Mangkubumi. Setelah melakukan perundingan berkali-kali, Harting sepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III yang menjadi pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan tersebut. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC, yaitu Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer dari sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi cikal bakal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang sering dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayidina Panatagomo Khalifatullah. Sejak penandatanganan perjanjian tersebut, pada tanggal 13 Februari 1755, 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Februari 1755, diadakan rapat untuk mengatur pembagian atribut keraton. Di antaranya yaitu keris yang menjadi pusaka raja yang diberikan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika setelah perjanjian Giyanti. Perlu waktu bertahun-tahun untuk menyesuaikannya. Proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses yang sangat panjang dengan seiring waktu berjalan. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci dalam pembagian wilayahnya menimbulkan banyak rentetan peristiwa. Menurut penulis buku Giyanti 1755, yaitu Anton Satyo Hendriatmo, berpendapat bahwa pembagian wilayah tersebut acak, sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain sehingga mengakibatkan kecenderungan adanya konflik antara dua kerajaan tersebut. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dulunya membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan.
Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga keturunan Pakubono turut menuntut haknya sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada bulan Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini, disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta, dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun mendapatkan tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Miseso Senopati ing Aloga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini belum juga berakhir. Tahun 1813, pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang sangat beragam. Di era Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sedangkan wilayah Yogyakarta, yang di dalamnya terdapat Paku Alaman, menjadi daerah istimewa Yogyakarta.